Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fadila dengan NIM 202303022204 ingin mempresentasi tentang jalur bersama zat gizi makro dan respon tubuh. Interrelasi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam berbagai kondisi tubuh. Tema ini sangat penting karena kita akan memahami bagaimana tubuh memproses makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi, serta bagaimana tubuh merespon berbagai kondisi mulai dari makan hingga kelaparan. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, ada jalur bersama zat gizi makro. Nah, semua makronutrien yang kita konsumsi, karbohidrat, lemak, protein, akan melalui jalur metabolisme yang sama di tubuh kita, yaitu asetil-CoA. Karbohidrat, setelah dicerna, karbohidrat diubah menjadi glukosa. Glukosa ini melalui proses glikolisis menghasilkan pirufat yang diubah menjadi asetil-CoA. Lalu yang kedua ada lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak melalui lipolisis, kemudian melalui beta oksidasi, asam lemak ini menghasilkan asetil-CoA juga. Lalu ada protein dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini akan menjalani proses deaminasi yang menghasilkan asetil-CoA juga. Setelah asetil-CoA terbentuk, semuanya akan memasuki siklus Krebs di mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, siklus ini adalah inti dari metabolisme energi tubuh. Baik, yang kedua, ada respon tubuh fat state. Nah, setelah kita makan, tubuh itu masuk ke fase fat state, yaitu kondisi di mana energi dari makanan yang digunakan atau yang sudah disimpan. Pertama ada hormon utama pada tahap ini adalah insulin yang diproduksi oleh pankreas. Proses utama yang terjadi, yang pertama glikogenesis. Glukosa diubah menjadi glikogen untuk disimpan di hati dan juga otot. Yang kedua ada lipogenesis. Asam lemak diubah menjadi trigliserida dan disimpan di jaringan adiposa. Lalu yang ketiga ada sintesis protein. Asam amino digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, pada tahap ini, tubuh tuh memastikan bahwa energi berlebih disimpan untuk kebutuhan yang akan kita pakai nanti gitu di masa datang. Yang ketiga ada respon tubuh fasted state. Nah, ketika kita tidak makan selama beberapa jam, tubuh masuk ke fase state. Nah, pada tahap ini, tubuh menggunakan cadangan energinya yang sudah disimpan sebelumnya yang tadi. Nah, hormon utama yang berperan adalah glukagon, yang meningkatkan pelepasan energi dan cadangan tubuh. Nah, proses utama yang diliputi itu, pertama, glikogenisis, glikogen di hati dipecah menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lalu ada lipolisis. Trigliserida dipecah lagi menjadi asam lemak yang digunakan untuk sumber energi. Lalu ada gluconeogenesis. Tubuh memproduksi glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino. Nah, proses ini memungkinkan tubuh bertahan tanpa asupan makanan untuk sementara waktu. Lalu ada respon tubuh starvation. Nah, kalau tubuh nggak menerima makanan, selama beberapa hari, tubuh akan memasuki kondisi starvation. Dalam kondisi ini, tubuh mengutamakan energi untuk otak dan organ vital. Hormon utama yang berperan adalah kortisol, yang membantu tubuh mengelola stres metabolik. Dan proses utama yang terjadi itu yang pertama ada ketogenesis. Asam lemak diubah menjadi badan keton yang menjadi sumber energi utama bagi otak. Yang kedua ada proteolisis. Protein dipecah menjadi asam amino yang kemudian digunakan untuk proses gluconeogenesis.
Nah, kondisi ini menunjukkan bagaimana tubuh beradaptasi untuk bertahan hidup dari sumber energi itu yang terbatas gitu. Lalu ada ringkasan respon metabolisme tubuh. Sebagai ringkasan, perbedaan respon tubuh dalam berbagai kondisi metabolisme. Nah, dalam kondisi fat state, substrat utama adalah glukosa dengan proses dominan berupa glikogenesis dan lipogenesis. Nah, produk akhirnya adalah ATP dan glikogen. Nah, dalam kondisi fase state, tubuh menggunakan glukosa dan lemak. Proses utamanya itu adalah glycogenolysis dan lipolisis. Nah, dengan hasil berupa glukosa dan ATP. Dalam kondisi starvation, tubuh menggunakan lemak dan protein. Proses dominannya adalah ketogenesis dan proteolisis. Nah, dengan produk utama berupa badan keton dan ATP ini menunjukkan bagaimana tubuh kita tuh menyesuaikan sumber energinya berdasarkan kebutuhan yang kita mau gitu. Lalu ada studi kasus adaptasi tubuh. Nah, sebagai contoh adaptasi tubuh, mari kita lihat ini salah satu skenario-nya yang ada. Nah, misalnya pertama setelah makan besar, tubuh tuh menyimpan energi dalam bentuknya tuh glikogen dan trigliserida. Yang kedua, setelah puasa selama 12 jam, tubuh tuh menggunakan cadangan glikogennya untuk menghasilkan energi. Lalu yang ketiga, nah dalam puasa selama 3 hari, tubuh tuh beralih ke penggunaan badan keton sebagai sumber energi utama untuk otak. Nah, proses ini mencerminkan kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi metabolik. Nah, kesimpulannya, pentingnya pemahaman tentang metabolisme. Kenapa sih penting untuk memahami metabolisme? Yang pertama, ini ngebantu kita merancang pola makan dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, pengetahuan ini penting dalam menangani penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, dan gangguan lain yang terkait dengan metabolisme energi. Ketiga, pemahaman ini memiliki aplikasi langsung dalam praktis klinis, terutama untuk mendukung perawat pasien dengan gangguan metabolik atau penyakit kritis. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan juga bijak untuk kesehatan tubuh kita. Karena sebagai penutup, aku mau kesimpulannya lagi, tubuh kita tuh memiliki kemampuan luar biasa nih untuk memproses energi dari makanan dan beradaptasi di berbagai kondisi. Nah, jalur bersama zat gizi makro tuh menunjukkan bagaimana tubuh mengintegrasikan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk menjaga keseimbangan energi. Nah, saya harap materi saya ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komen atau chat pribadi saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.